Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bab baru, babul awamili ad-dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Babul awamili ad-dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Bab tentang amil-amil yang masuk pada susunan mubtada khobar. Bab tentang amil-amil yang masuk pada susunan mubtada khobar. Al-awamili itu ghairu munsharif, ilatnya sighot muntahal jumu'. Tapi isim ghairu munsharif kalau diberi al maka hilang hukum ghairu munsharifnya. Artinya jernya tetap pakai kasroh karena diberi al. Seperti masajida, kalau ada alnya jer al masajidi ya. Jadi fi masajida boleh, fil masajidi juga boleh, itu pilihan. Jadi ghairu munsharif kalau ada alnya atau sebagai mudhof itu maka jernya tetap dengan kasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal babu munaqadun lil awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Hadzal babu munaqadun lil awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Bab ini berkaitan dengan amil-amil yang masuk pada susunan mubtada dan khobar. Bab ini berkaitan dengan amil-amil yang masuk pada susunan mubtada dan khobar. Fatughayyiruhuma wa tansihu hukmahuma. Fatughayyiruhuma wa tansihu hukmahuma. Lalu merubah keduanya dan merusak hukum keduanya. As-sabiqa, hukum keduanya yang lalu. Yang lalu itu mubtada khobar tidak menjadi mubtada khobar lagi. Ghayyara yughayyiru, lalu tughayyiru itu berarti fi'il mudhari ya, jadi itu fi'il mudhari. Tughayyiru merubah. Fa itu bukan fa jawab, jadi fa atof biasa. Maka atau lalu merubah keduanya, jadi fa di situ bukan fa jawab. Lalu merubah keduanya dan merusak hukum keduanya yang telah lalu. Walihadza tusamma bin nawasikhi. Karena ini berarti nggak umum di Indonesia. Karena itu dinamakan an-nawasikh, amil-amil yang merusak. Ya, jadi lihadza, meskipun hadza itu artinya ini, tetap artinya karena itu, karena ucapan karena ini tidak umum di Indonesia. Karena ini, jadi karena itu dinamakan dengan amil-amil yang merusak. Jadi ini semua adalah amil-amil yang merusak. Nasikh bentuk tunggalnya, bentuk jawanya nawasikh.
Jadi kalau tunggal misalkan hanya kana atau soro, itu soro itu namanya nasikh atau inna. Tapi kalau sudah wa akhwatuha atau seluruhnya, maka disebut an-nawasikh, amil-amil yang merusak. Wahia, yaitu maksudnya an-nawasikh, amil-amil yang merusak, yaitu kana wa akhwatuha, pertama kana dan saudara-saudaranya. Nahwu, contohnya, kana zaidun qa'iman, kana zaidun qa'iman, Zaid berdiri, atau dahulu Zaid berdiri. Kana Zaidun qa'iman, Zaid berdiri atau dahulu Zaid itu berdiri. Wa inna wa akhwatuha, berikutnya inna dan saudara-saudaranya. Nahwu, contohnya, inna Zaidan qa'imun, inna Zaidan qa'imun, sesungguhnya Zaid berdiri, sesungguhnya Zaid berdiri. Wa zonna wa akhwatuha, dan zonna wa akhwatuha. Nahwu, contohnya, zonantu Zaidan qa'iman, nahwu contohnya, zonantu Zaidan qa'iman, saya menyangka Zaid itu berdiri, saya menyangka Zaid itu berdiri. Jadi di sini di kitab ini ada 3 nawasikh, kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan zonna wa akhwatuha. Asalnya Zaidun qa'imun, Zaidun qa'imun, dimasuki kana, kana Zaidun qa'iman, dimasuki inna, inna Zaidan qa'imun, dimasuki zonna yang berbunyi zonantu, zonantu Zaidan qa'iman. Itu namanya merusak dari mubtada, dirusak sehingga harokatnya berubah-ubah, juga hukumnya juga yang semula mubtada jadi isimnya, dan yang semula khobar menjadi khobarnya, sehingga disebut nawasikh. Iya, jadi karena disebut fi'il nakis karena kalau tidak disebut khobarnya tidak bisa dipahami. Ya, Zaid adalah, nah itu nggak bisa dipahami. Contohnya Zaid tidak, nah Zaid tidak, maka laisa, itu semua saudara-saudara kana disebut fi'il nakis. Ya, itu kurang lebih kita tahu maksudnya fi'il nakis. Ya, nanti akan dijelaskan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma kana wa akhwatuha, maka adapun kana dan saudara-saudaranya itu, fa innaha, maka sesungguhnya kana wa akhwatuha itu, tarfa'ul isma, merofakkan isim. Jadi khobar dan mubtada dan khobar bisa dikasih amma lalu ditambah fa. Itu berarti amma itu syarat, fa itu jawabnya. Saya ambil contoh yang mudah. Zaidun qa'imun, boleh. Amma Zaidun fa qa'imun, boleh. Ya, adapun Zaid maka dia berdiri. Nah, itu boleh. Jadi itu pilihan kita. Mau ditambah amma tapi jangan lupa diberi fa, atau dua-duanya tidak ada. Amma tidak ada, fa boleh. Fa juga tidak ada. Ya. Jadi amma kana wa akhwatuha, maka adapun kana dan saudara-saudaranya itu, nah itu khobarnya dan jawabnya amma. Jadi amma itu syarat, lalu ada jawabnya. Jawabnya itu berarti khobarnya. Maka sesungguhnya kana wa akhwatuha itu merofakkan isim. Allazi kana mubtadaan, yang semula mubtada, yang sebelumnya adalah mubtada. Yang semula mubtada
menjadi isimnya lalu dibaca rofa. Wa yusamma ba'da dukhuliha ismaha wa yusamma ba'da dukhuliha ismaha, maka dinamakan setelah masuknya kana dinamakan isimnya, maka dinamakan isim kana setelah masuknya kana. Wa tansibul khabara, dan menasabkan khabar. Wa huwa allazi kana khabaron lil mubtada'i, yang sebelumnya adalah khabar untuk mubtada. Jadi yang semula khabar untuk mubtada menjadi khabar kana dan dibaca nasab, menasabkan. Wa yusamma ba'da dukhuliha khabaroha, dan menamakan setelah masuknya kana khabarnya, khabar kana. Jadi setelah masuknya kana bukan lagi khabar mubtada tapi menjadi khabar kana. Yang semula mubtada menjadi isim kana, yang semula khabar menjadi khabar kana setelah dimasuki kana atau saudara-saudaranya. Misalkan saudara-saudaranya, misalkan asbaha. Ketika sudah dimasuki asbaha, semula mubtada menjadi isim asbaha, semula khobar mubtada menjadi khobar asbaha, dan seterusnya. Wahia, yaitu kana dan saudara-saudaranya, yaitu wahia, yaitu ay kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya, yaitu kana pertama kana. Nahwu contohnya wa kanallahu ghafurar rahima, wa kanallahu ghafurar rahima. Allah kananya tidak boleh diterjemahkan dahulu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa i'rabuhu, i'rabnya adalah kana fi'lun madin naqisun. Kana adalah fi'il madi yang nakis, yang kurang. Pengertian nakis yang tadi disebutkan tidak dipahami sebelum ada khobarnya. Pengertian nakis adalah ada fi'il, ada fa'il atau isim, ada isimnya tapi belum dipahami sebelum ada yang mansub, maka itu dinamakan nakis. Kana adalah fi'il madi yang nakis. Yarfa'ul isma, merofakkan isim. Wayansibul khobaro, menasabkan khobar. Jadi kana fi'il madi yang nakis, merofakkan isim, menasabkan khobar. Wa lafdzul jalalatis muha marfu'un biha, lafaz jalalah, lafaz Allah adalah isimnya, dibaca rofa dengan kana, dengan adanya kana, dibaca rofa karena kana. Wa alamatu raf'iha dhammatuz zahiratu, tanda rofaknya adalah dhammah yang nampak. Jadi tanda rofaknya adalah dhammah yang nampak. Wa ghafuron, kata ghafuron, khobaruha, khobarnya. Ghafuron itu khobar kana, mansubun biha, yang dibaca nasab dengan kana karena adanya kana. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu, tanda nasabnya adalah fathah yang nampak, fathah yang jelas. Wa rahiman khobarun ba'da khobarin, rahiman adalah khobar setelah khobar, mansubun yang dibaca nasab bil fathati dengan fathah, az-zahirati yang jelas. Jadi kanallahu ghafurur rahima, ghafuran adalah khobar, rahiman khobar ba'da khobar. Ini misalkan contoh yang mudah, biasanya khobar ba'da khobar itu pakainya wawu atof. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, itu namanya penyayang, itu atof kepada ma'tuf alaih, itu rofaknya karena sebagai atof.
Nah, kalau ini rofaknya sebagai khobar apabila tidak ada wawu atof. Kita boleh berkata begini, Zaidun mahirun nasyitun. Zaidun, kita rubah Zaidunnya, at-tilmizu mahirun nasyitun. Murid itu pandai lagi rajin. Nah, murid itu pandai lagi rajin. Maka pandai itu khobar, rajin khobar ba'da khobar. Ya, jadi rajin khobar ba'da khobar. Boleh disebut khobar yang kedua? Pengertiannya ada lagi. Ya boleh juga untuk sementara khobar kedua. Khobar kedua juga boleh. Iya. Kita sebut pakai istilah ini khobar ba'da khobar. Khobar kedua juga boleh. Ya nanti ya kurang lebih begitu. Jadi boleh khobar kedua atau khobar ba'da khobar. Nah, kalau pakai wawu atof maka sudah bukan khobar lagi, tapi atof itulah menjadi penyebab rofaknya. Nah, kalau ini nasab. Khobar ba'da khobar mansubun bil fathati dzahirati. Ini dijelaskan wasumiyat hazihil af'alu naqisatan. Fi'il-fi'il ini dinamakan fi'il naqis li'annaha, karena sesungguhnya fi'il-fi'il ini la taktafi, tidak merasa cukup bil marfu'i dengan rofa, bal la yatimmu maknaha illa bil mansubi, tetapi tidak sempurna artinya kecuali dengan isim yang dibaca nasab. Ya, jadi fi'il ini tidak sempurna hanya dengan isim yang dibaca rofa, tetapi harus ditambah dengan isim yang dibaca nasab baru sempurna artinya. Contohnya tadi nazalal matoru, hujan itu turun. Nah, fi'il nazala sudah bisa dipahami dengan isim yang dibaca rofa yang sebagai fa'il, hujan itu turun. Akala aliyun. Nah, akala itu sudah bisa dipahami dengan isim yang dibaca rofa yaitu aliyun. Misalkan ditambah nasi, ruzan, akala aliyun ruzan, Ali makan nasi. Nah, itu lebih dipahami lagi maksudnya. Tapi tanpa yang dibaca nasab itu sudah bisa dipahami, maka tidak disebut nakis. Nah, tapi kalau kana wa kana Allahu, Allah adalah, nah itu nggak bisa dipahami. Jadi maka itu disebut dengan nakis. Tidak bisa dipahami kecuali ada isim yang dibaca nasab. Ya, kalau fiil-fiil lain namanya maf'ul bih. Kalau kana dan saudara-saudaranya namanya khobarnya. Tapi nasihnya nggak disebutin. Hah? Nasihnya nggak disebutin di situ ya? Nasihnya. Jadi cuma nakis doang. Oh iya, Maksudnya nakis wa nasih ya? Nasih. Oh iya, iya nggak disebut. Iya, nasihnya nggak disebut. Boleh kalau mau nambah. Jadi gini, i'rab itu sesuai dengan kemampuan dan keinginan. Kemampuan itu kita baru dikit ilmunya. Ya sudah, Zaidun qaimun, Zaidun mubtada'un, qaimun khobarun. Mampunya baru segitu. Kita tahu mubtada dan khobar rofa. I'rabnya tambah lagi, Zaidun mubtada'un marfu'un, qaimun khobarun marfu'un. Kita ilmunya tambah lagi, udah dapat isim mufrad. Zaidun mubtada'un marfu'un bid-dhammati atau wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, khobar juga begitu. Qaimun khobarun marfu'un bid-dhammati atau wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, kita ilmunya nambah lagi, ditambah az-zahirati.
Nah, kita ilmunya nambah lagi bisa panjang begitu. I'rab itu sesuai kemampuan dan kemauan kita. Iya. Tapi nasi jarang disebut ya. Iya, nasi jarang disebut. Jadi boleh mau disebut naqisun wa nasikhun boleh. Iya. Iya. Nah, pengarang ini pengennya nakis saja, nasikhnya nggak disebut. Saya ulang. Kana fi'lun madin naqisun. Kana itu adalah fi'il madi yang nakis, yang kurang, yang nakis. Yarfa'ul isma merofakkan isim, wa yansibul khabara menasabkan khabar. Wa lafdzul jalalati ismuha. Lafaz Allah itu adalah isimnya. Marfu'un biha dirofakkan dengan kana. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dzahiratu. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang jelas. Wa ghafuran, kata ghafuran itu khabaruha khabarnya. Mansubun biha dinasabkan dengan kana. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dzahiratu. Tanda nasabnya adalah fathah yang jelas. Wa rahiman, kata rahiman khabarun ba'da khabarin. Khabar setelah khabar, atau boleh disebut khabar kedua. Mansubun bil fathati dinasabkan dengan fathah az-zahirati yang nampak. Wa summiyat hadhil af'alu naqisatan. Fiil-fiil ini dinamakan fiil yang nakis li'annaha la taktafi, karena fiil-fiil ini tidak merasa cukup bil marfu'i dengan isim yang dibaca rafa. Bal la yatimmu ma'naha illa bil mansubi, tetapi tidak sempurna artinya kecuali dengan isim yang dibaca nasab. Ya, selanjutnya wa amsa. Amsa nahwu. Amsa berarti sore hari. Amsa Zaidun ghaniyan. Nah, diterjemahkan sore hari Zaid itu kaya. Nggak mungkin. Berarti Zaid menjadi kaya. Terjemahkan dulu sore hari. Wah, nggak pas. Berarti terjemahkan menjadi. Begitu. Sore hari Zaid itu kaya. Lalu nggak mungkin, berarti Zaid menjadi kaya. Itu penerjemahan. Keterangan waktu. Pertama keterangan waktu dulu, usahakan. Nggak bisa jadikan kata menjadi. Wa i'rabuhu, i'rabnya adalah amsa fi'lun madin naqisun. Amsa itu adalah fi'il madi yang naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara. Merofakkan isim dan menasabkan khabar. Wa Zaidun ismuha, Zaid itu adalah isimnya. Marfu'un bid dhammati dzahirati, dirofakkan dengan dhammah yang nampak. Wa ghaniyan, kata ghaniyan khabaruha, khabarnya. Mansubun bil fathati dzahirati, dinasabkan dengan fathah yang jelas, sama seperti kana. Wa asbaha, asbaha berarti pagi atau subuh. Pagi atau subuh, pagi-pagi. Orang jarang menyebut subuh, orang jarang menyebut subuh, tapi kita tahu sekitar jam 6 ke atas itu namanya asbaha, kurang lebih. Asbaha. Nahwu contohnya asbahal bardu syadidan. Pagi hari dingin itu sangat. Nah, ini bisa. Jadi jangan pakai menjadi, karena asbahal bardu syadidan, pada waktu subuh dingin itu sangat, ya. Ya, jadi pagi-pagi dingin itu sangat, berarti terjemahkan pagi. Menjadi juga ya. Pagi menjadi sangat dingin. Oh iya, boleh juga. Iya, bisa, boleh. Iya. Ya, kurang lebih begitu kode penerjemahannya. Utamakan keterangan waktu, karena itu yang diharapkan. Ketika tidak cocok, jadikan menjadi. Ya. Dingin, iya. Wa i'rabuhu, i'rabnya asbaha fi'lun madin naqisun. Asbaha itu adalah fi'il madi yang naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara. Merofakkan isim dan menasabkan khabar. Wal bardu ismuha marfu'un bid dhammati dzahirati.
Kata al-bardu adalah isimnya, dirofakkan dengan domah yang nampak. Wasyadidan, kata syadidan khobaruha adalah khobarnya, mansubun bil fathati zahirati, dinasabkan dengan fathah yang jelas. Ya, ini sama. Wa adha, dan adha berikutnya adalah adha. Adha waktu duha. Di Indonesia pengucapan waktu duha itu tidak umum sehingga tetap disebut pagi, ya. Jam 7 itu waktu duha. Saya berangkat ke sekolah waktu duha, itu enggak umum. Saya berangkat ke sekolah pagi hari, pagi-pagi. Enggak mungkin nyebutnya waktu duha. Jadi adha itu artinya tetap pagi hari atau pagi-pagi. Nahwu contohnya, adhal faqihu waro'an. Adhal faqihu waro'an. Ahli fikih itu menjadi waro', menjadi waro'. Ahli fikih itu menjadi waro'. Nah, ini nggak bisa pagi hari. Waro' itu terpelihara dari yang subhat. Jadi yang subhat dia jaga. Bunga bank itu udah termasuk subhat, dia jaga. Kalau yang subhat dia jaga, yang haram lebih jauh lagi. Nah, yang subhat dijaga itu namanya waro'. Ya. Orang waro' itu berat, menjaga dari yang subhat itu namanya waro'. Ini halal apa haram ya? Udah nggak usah. Ini ragu-ragu nih, tinggal. Jadi itu namanya waro'. Ya. Jadi kalau yang subhat ditinggal, dia udah lebih jauh dari yang haram. Wah, majuhut belakangnya. Oh iya. Iya. Ini mah bukan pelajaran. Iya. Zuhud, iya, mirip-mirip sih. Zuhud itu mengambil sedikit dari dunia sebatas keperluannya buat akhirat. Iya. Iya, mirip-mirip. Ya, kapan-kapan dibahas. Iya, di An-Nasu'id-Dini ada. Tapi babnya masih jauh. Babnya masih jauh. Pelajaran tasawuf kan. Babnya masih jauh itu. Itu jilid kedua ya, buku itu. Iya, jilid kedua. Sampai berapa jilid itu? Itu kan PDF ya? PDF. Itu jilidnya itu terserah saya. Jadi masih belasan ada, belasan jilid. Kalau jilidnya segitu itu belasan jumlahnya. Iya, itu aja bisa. Itu belasan. Karena kalau langsung tebal nih segini, ya orang udah mikir, nggak usah ngaji, pusing. Padahal dia nggak mikir, dengerin doang. Padahal nggak mikir, dengerin doang. Misalkan semua dijilid, terus segini. Itu kayak KUH. Rajin ngambil gini. Iya, itu PDF. Enggak, sebetulnya saya PDF tuh banyak banget. Enggak sempat diperiksa ini kitab apa saja. Jadi kemudian sebagian memang sudah ada yang otomatis terpilih bab keilmuannya, sebagiannya belum. Sistemnya bagus gitu. Praktis. Ya, kita lanjutkan tadi adha waktu duha. Jadi orang fakih, ahli fikih itu menjadi waro'. Wa i'rabuhu, i'rabnya adalah adha fi'lun madin naqisun. Adha itu adalah fi'il madi yang naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara, merofakkan isim dan menasabkan khabar. Wal faqihu, kata al-faqihu ismuha, isimnya, isim adha. Marfu'un bid dhammati dzahirati, dirofakkan dengan dhammah yang nampak. Wa waro'an khabaruha, kata waro'an adalah khobarnya adha. Mansubun bil fathati dzahirati, dinasabkan dengan fathah yang jelas.
Wa dhalla, berikutnya adalah dhalla, siang hari. Nahwu contohnya dhalla Zaidun shaiman. Dhalla Zaidun shaiman. Siang hari Zaid berpuasa. Nah, ini bisa siang hari Zaid berpuasa. Wa i'rabuhu, i'rabnya dhalla fi'lun madin naqisun. Dhalla adalah fi'il madi yang naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara, merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Wa Zaidun ismuha, Zaid adalah isimnya, isim dhalla. Marfu'un bid dhammati dhahirati, dirafa'kan dengan dhammah yang nampak. Wa shaiman, kata shaiman khabaruha adalah khabar dhalla. Mansubun bil fathati dhahirati, dinasabkan dengan fathah yang jelas. Wa bata, berikutnya adalah bata. Kana wa akhwatuha, berikutnya adalah bata. Bata berarti malam hari. Malam hari. Nahwu contohnya bata Zaidun sahiron. Malam hari Zaid begadang, tidak tidur. Sahiron, tidak tidur. Malam hari Zaid tidak tidur atau begadang. Wa i'rabuhu, i'rabnya adalah bata fi'lun madin. Bata adalah fi'il madi naqisun yang kurang. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara, merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Wa Zaidun ismuha marfu'un bid dhammati dhahirati. Zaid itu adalah isimnya, dirafa'kan dengan dhammah yang nampak. Wa sahiron, kata sahiron khabaruha adalah khabarnya. Mansubun bil fathati dhahirati, dinasabkan dengan fathah yang nampak. Wa soro itu artinya menjadi. Nah, yang artinya benar-benar menjadi itu adalah soro. Yang lainnya menjadi itu buat ketika tidak bisa diterjemahkan dengan keterangan waktu. Kalau soro memang artinya menjadi. Wa soro, nahwu contohnya soro sa'ru rohison. Soro sa'ru rohison, harga itu menjadi murah. Harga itu menjadi murah. Wa i'rabuhu, i'rabnya adalah soro fi'lun madin naqisun. Soro adalah fi'il madi yang naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara, merafa'kan isim dan menasabkan khabar. As-sa'ru ismuha marfu'un bid dhammati dhahirati. Kata as-sa'ru adalah isimnya, dirafa'kan dengan dhammah yang nampak. Wa rohison, kata rohison khabaruha adalah khabarnya. Mansubun bil fathati dhahirati, dinasabkan dengan fathah yang nampak. Wa laisa, berikutnya adalah laisa, artinya tidak. Tidak atau tiada. Nahwu contohnya laisa Zaidun qa'iman, Zaid tidak berdiri. Boleh diterjemahkan tidaklah Zaid itu berdiri. Tidaklah Zaid itu berdiri. Ya, terserah penerjemahannya. Zaid tidak berdiri boleh, tidaklah Zaid itu berdiri boleh. Wa i'rabuhu, i'rabnya laisa fi'lun madin naqisun. Laisa itu adalah fi'il madi yang naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara, merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Wa Zaidun ismuha marfu'un bid dhammati dhahirati. Zaid adalah isimnya, dirafa'kan dengan dhammah yang nampak. Wa qa'iman, kata qa'iman khabaruha adalah khabarnya. Mansubun dibaca nasab bil fathati dhahirati, dengan fathah yang nampak. Ini juga susah.
Berikutnya saudara-saudaranya kana yang lain. Yang berikutnya sudah ada tambahan ma. Laisa wa mazala. Berikutnya mazala. Mazala. Mazala artinya selalu. Ya, maknya manafi, tidak hilang. Zala itu hilang, atau masih atau selalu. Ini semua artinya sama nanti. Mazala Zaidun aliman. Mazala Zaidun aliman. Zaid selalu menjadi orang alim. Ya. Ma itu tidak, zala itu hilang. Jadi terjemahkan saja selalu atau terus menerus. Zaid terus menerus alim. Zaid terus menerus alim. Wa i'rabuhu, i'rabnya adalah ma nafiyatun. Ma itu ma nafi. Ma nafi itu artinya tidak. Jadi nafi artinya tidak. Wa zala dan zala adalah fi'lun madin naqisun. Zala adalah fi'il madhi yang naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara. Merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Jadi zala artinya hilang, tidak hilang berarti masih, berarti terus menerus, berarti selalu. Nah, itulah terjemahan buat berikutnya, semua berlaku. Ya. Jadi semua kita bebas terjemahannya, masih, terus menerus, selalu. Kalau yang saya ingat bahasa Jawa, ora leren-leren, ora gingsir-gingsir. Ya, yang sejenisnya itu mazala dan berikutnya. Saya kan belajar beginian di Jawa. Di Jawa, guru ngertiin bahasa Jawa. Hah? Bukan. Tambak beras Jombang. Guru nerangin bahasa Jawa. Ini saya nerjemahin ke bahasa Indonesia itu sudah berproses. Ya, sudah melalui proses karena saya di UIN. Nah, itu otomatis pemahamannya berubah. Dulu fakultas adab sih? Iya, adab, ya, fakultas adab. Ini dulunya yang bahasa Jawa ada nggak? Kenapa? Yang bahasa Jawa ada nggak? Oh, di Jawa ada. Di sini nggak ada ya? Enggak tahu deh. Di Jawa ada. Saya dulu pernah baca, tapi saya nggak beli. Di Jawa ada. Rata-rata kalau pesantren di Jawa itu kitab-kitab banyak yang terjemah bahasa Jawa. Kayak Fathul Qorib, Sarahnya Takrib itu terjemahan Jawanya banyak. Ya, beberapa kitab yang populer tuh ada terjemahan Jawanya. Jadi saya belajar ini bahasa Arab, terjemahin bahasa Jawa. Bahasa Jawanya nggak ngerti. Berarti kan 2 kali proses. Nanya sama orang Jawa, nggak semua orang Jawa ngerti. Gitu ya? Jadi bahasa kitab nggak semua orang Jawa ngerti. Itu udah pusingan duluan dia. Iya tanya. Terus saya lihat di mana-mana nggak ada bahasa Jawa. Hah? Nggak dimasukin pesantren, nggak dibawa ke sini ya. Oh, Di pesantren doang yang iya dipakai. di pesantren doang. Enggak, kalau kita ke pesantren terus ada toko buku. Beli Nah, aja. di situ biasanya banyak yang Jawa, pesantren Jawa tapi yang di Jawa. Itu banyak yang berbahasa Jawa nih. Iya, enak itu. Nggak bisa. Mau beli itu. Iya. Belajar imritik juga saya bahasa Jawa juga. Bahasa Cepet jago ya, Ustaz? Hah? Cepet jago ya. Hah? Kalau pakai bahasa Jawa ya. Iya. Irobnya ya cepet jago ya. Jadi kalau urusan i'rab belajar pakai bahasa Jawa itu udah kena semua. Semua terbaca. Jadi semua kedudukan terbaca oleh bahasa Jawanya. Oleh rumus-rumus tertentu karangan ulama.
yang menyebabkan semua kedudukan itu tahu. Lalu kalau saya sudah berproses, itu sudah saya bahasa Indonesia kan. Jadi bahasa Indonesia nggak semuanya bisa. Itu kebetulan bisa khobar, tapi mubtada nggak bisa diterjemahin bahasa Indonesia. Kalau bermula bahasa Indonesia nggak pakai bermula. Itu gambarannya begitu. Jadi mubtada tanpa terjemah gitu kurang lebih. Adapun. Iya. Ya, kalau adapun kan amma. Jadi amma yang nantinya membutuhkan fa begitu kan kurang lebih. Iya. Kalau Ustaz jadi lumayan ya, Ustaz? Oh iya. Lumayan nggak dia? Lumayan juga. Bukan pesantren ya? Bukan pesantren. Iya. Termasuk belajar di sini juga awalnya. Sama Ustaz dulu. Sama saya juga. Termasuk pernah belajar ini juga di sini. Sampai selesai juga. Kayaknya enggak. Kalau Jurmiyah ini enggak. Ada kitab yang selesainya. Bahasa Jawanya Kenapa? bahasa Jawanya Enggak juga. Bahasa itu kan kalau dipakai, enggak dipakai udah lupa. Jadi saya pernah di Jawa dulu bisa, sekarang nggak dipakai ya lupa. Jawanya ngomong Inggil ya Pak? Ya, jadi tadi mazalah itu manafi, ma dengan zala kita anggap gabung saja, artinya selalu, lalu senantiasa, tidak henti-hentinya, masih. Nah itu kurang lebih artinya seperti itu. Saya ulang, mazala nahwu mazala Zaidun aliman. Zaid mazala Zaidun aliman, tidak henti-hentinya Zaid orang alim. Wa i'rabuhu, i'rabnya ma'nafiyatun, maknya ma'nafi. Zala fi'lun madin naqisun, zala itu fi'il madi yang naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara, merofakkan isim dan menasabkan khabar. Wa Zaidun ismuha, Zaid itu adalah isimnya. Marfu'un bid dhammati dhahirati, dirofakkan dengan dhammah yang nampak. Wa aliman khabaruha, aliman adalah khabarnya. Mansubun bid fathati dhahirati, dinasabkan dengan fathah yang nampak. Manfakka nahwu contohnya manfakka amrun jalisan, amr masih duduk. Kalau kita terjemahkan seladu duduk, orang bisa saja berdiri. Amr masih duduk. Jadi terjemahan ini semua bisa masih, bisa selalu, bisa tidak henti-hentinya. Mafati'a, berikutnya adalah mafati'a. Nahwu contohnya mafati'a bakrun muhsinan, Bakar selalu menjadi orang baik. Bakar selalu berbuat baik. Ma bariha, berikutnya adalah ma bariha. Nahwu contohnya ma bariha Muhammadun kariman, Muhammad selalu mulia. Nah, masih mulia enggak tepat. Terjemahkan masih selalu tidak henti-hentinya. Tinggal kita pilih. Muhammad selalu mulia. Wa i'rabul jami'i, i'rab keseluruhan itu mislu i'rabi mazala Zaidun aliman, seperti i'rabnya mazala Zaidun aliman. Jadi i'rabnya sama, mazala Zaidun aliman dengan manfaka mafati'a ma bariha. Wa madama, terakhir madama dan madama. Nahwu contohnya la usahhibuka madama Zaidun mutaraddidan ilaika.
La usahibuka, saya tidak menemanimu. Saya tidak menemanimu madama, selama Zaidun, Zaid mutaraddidan, bolak-balik ilaika, kepadamu. Saya tidak menemanimu selama Zaid bolak-balik kepadamu. Wa i'rabu madama, i'rab madama, ma masdariyatun, maknya itu masdariyah. Zorfiyatun, zorfiyah. Masdariyah itu tidak ada terjemahannya. Jadi dama dengan madama artinya sama karena maknya masdariyah. Dama artinya kekal, selalu, terus menerus ya. Jadi madama dengan dama itu artinya sama karena maknya masdariyah. Wadama fi'lun madin naqisun, dama itu adalah fi'il madi yang naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara, merofakkan isim dan menasabkan khabar. Wa zaidun ismuha, zaid adalah isimnya. Marfu'un bid dhammati zahirati, dirofakkan dengan dhammah yang nampak. Wa mutaraddidan, kata mutaraddidan khabaruha, khabarnya. Mansubun bil fathati zahirati, dinasabkan dengan fathah yang nampak. Wa ilaika, kata ilaika jarun wa majrurun, jar majrur. Muta'alliqun bi mutaraddidan, berkaitan dengan kata mutaraddidan. Jadi jar majrur berkaitan dengan mutaraddidan. Wa summiyat ma hazihi zarfiyatun, ma ini dinamakan zarfiyah. Liniyabatiha, karena menggantinya anil zarfi, dari zorof. Jadi ma ini adalah mengganti zorof. Wa masdariyatun, dan masdariyah. Li'annaha tasbiku ma ba'daha bimasdarin, karena ma ini melebur dengan yang sesudahnya dengan masdar. Karena ma ini melebur dengan yang sesudahnya dengan masdar. Ma dengan yang sesudahnya yaitu zala, melebur lalu berubah menjadi masdar. Iz at-takdiru, izit takdiru, jadi kira-kiranya adalah muddata dawami zaidin mutaraddidan ilaika. Muddata dawami zaidin mutaraddidan ilaika. Muddata itu dzaraf, pada waktu dawami zaidin, terus menerusnya Zaid, mutaraddidan, bolak-balik, ilaika, kepadamu. Nah, jadi mazala madama itu artinya dawami. Nah, itu ma dengan dama itu melebur menjadi masdar, menjadi dawam, artinya sama dengan dawam. Lalu ma juga menunjukkan zorfiyah, berarti zorof zaman, muddata. Ya, muddata dawami zaidin mutaraddidan ilaika. Jadi madama adalah muddata dawami, muddata dawami. Demikian pelajaran kita kali ini.